Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih buat teman-teman komunitas yang sudah meluangkan waktunya untuk di acara sosial ya, workshop online. Di mana di komunitas Modbus di sini itu lagi galang dana untuk peduli di bencana erupsi Gunung Semeru ya, yang baru terjadi di hari Sabtu kemarin. Nah, untuk suara saya apakah juga terdengar jelas? Sudah, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Jadi kejadian ini itu di hari Sabtu kemarin ya, jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Ini adalah foto-foto kejadian yang mana hampir semua daerah ini jalan terputus penghubung antara Kota Malang dengan Kota Lumajang putus. Kemudian sini juga ada orang meninggal akibat tertimbun oleh abu vulkanik ya. Kemudian banyak-banyak rumah yang tertimbun juga. Ini mobil yang tinggal atasnya aja. Ya. Akan saya share sedikit video tentang lokasi kemarin saat kejadian dari keluarga yang di Lumajang sana. Inilah kejadiannya kemarin seperti ini. Pak Fuad, ada keluarga di sana? Lumajang kotanya, alhamdulillah masih jauh. Aman Pak ya, masih ya, jauh aman. Ya. Alhamdulillah. Karena Semeru ini di wilayah Lumajang paling barat, jadi perbatasan dengan Malang, Pak. Gitu. Oh iya ya. Kalau ini kejadian kemarin saat hujan ya, hujan dan abunya sudah langsung turun ya, banyak yang turun seperti ini. Ya hampir wilayah selatannya Gunung Semeru, rata-rata yang tertimpa ini. Nah, ini adalah jembatan yang tadi yang sudah saya informasikan, jembatan antara penghubung antara Kota Malang dengan Kota Lumajang, ya jalur selatan. Dan rencananya hasil lunasi akan saya salurkan dari ke rombongan Baksos di perumahan ini. Jadi ada rombongan Baksos dari perumahan yang saya tempat ini rencana berangkat besok pagi ya. Berangkat besok pagi dan malam ini setelah acara nanti langsung saya antarkan ke relawan dari perumahan ini untuk besok pagi biar segera didistribusikan. Bagi teman-teman yang belum transfer atau mau donasi, ya bisa transfer ke rekening komunitas Modbus dan BCA yang atas nama saya. Ya, ini rekeningnya. Silakan. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi malam ini kita akan sharing bagaimana membuat data logger dan event logger voltage atau tegangan menggunakan Arduino IoT Cloud. Jadi data logger, kalau data logger itu berarti kan dia nyimpan yang berupa Excel, ya, berupa Excel atau berupa TXT atau database SQL, itu data logger yang menyimpan datanya ini. Nah, sedangkan kalau event logger itu
kejadian. Contoh, kita mau membuat event ketika tegangan turun, dia muncul notifikasi atau muncul event log, termasuk dari event logger. Ya, nanti semua terekam di cloud-nya IT di Arduino IT Cloud ini. Jadi selain di web, Arduino Cloud ini juga ada di handphone juga. Jadi teman-teman di sini bisa juga monitoring pakai aplikasi di Android. Kalau iPhone saya belum tahu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum kita mulai, kita harus menyiapkan komponen yang diperlukan untuk membuat data logger maupun event logger di acara semalam ini. Yang pertama ESP32. Kemudian kabel USB micro. Kemudian PASM 004T dan kabel jumper dan stacker. Ya. Atau saya lihatkan di sini. PASM itu apa, Pak Fuad? PASM 004T itu apa? Kalau saya lihatkan di sini untuk ya, itu PASM ya, PASM ESP32 stacker ini untuk input 220-nya dan kabel USB. Di sini saya untuk input tegangannya saya menggunakan voltage regulator. Voltage regulator. Jadi nanti biar bisa simulasi ketika tegangan turun dia muncul notifikasinya. Kalau saya langsung menggunakan inputnya PLN, nanti saya nggak bisa simulasikan kalau ketika tegangan turun. Oke. Tadi ada pertanyaan pakai ESP826 apakah bisa? Ya, nanti kita coba aja. Ya, kita coba setelah ESP32 ini apakah berhasil atau tidak, gitu. Oke. Sedangkan library ini yang digunakan yaitu Modbus Master. Silakan download di Google atau saya kirim di sini ya, di chatnya Zoom. Modbus Master. Silakan. Atau langsung download aja ya. Saya kirim di kolom chat kok nggak bisa. Mod library Modbus Master. Ya, silakan pakai library Modbus Master ini. PASM apakah bisa mendeteksi voltage 3 fasa? Bisa Mas Zeki ya. Jadi silakan bisa dirakit menjadi 3 PASM. Seperti contoh PASM menggunakan 3. Ya, seperti ini. Saya ini pernah ngadain workshop yaitu PASM 3 yang mana buat monitoring tegangan 3 fasa. Oke ya Pak Arif Joko nanti ya Pak Arif ya. Oke, nah jadi ini ya silakan download library ini. Ya, silakan download library ini. Nah kalau sudah download, kita lanjut ke materi. Nah, setelah itu software Arduino IDE. Silakan download software Arduino IDE dan browser Mozilla, Google Chrome ataupun Opera terserah. Nah, sebelum kita mulai step by step,
silakan rakit ISP32. Di mana untuk RX TX di PESM di sini RX connect ke pin 17, TX ke pin 16, tadi 16 17. Ya. Dan kapasitor 10 mikro. Tapi ada beberapa ISP32 yang sudah bisa diupload tanpa kapasitor. Kalau memang gagal, berarti dia membutuhkan kapasitor 10 mikro. Oke. Dan di sini hanya steker aja, karena kita hanya monitoring tegangan aja, bukan arus. Ya, kalau arus berarti nanti settingnya juga harus dirakit. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Langkah selanjutnya, silakan buka create.arduino.cc/iot. Ya, silakan buka ini. Ya. Buka Arduino IoT Cloud. Silakan membuat akun baru. Bisa langsung dari Google. Saya loginnya menggunakan akun Google. Jadi langsung. Belajar kayak aku mah. Silakan ya langsung membuat login dari akun Google. Untuk PESM yang bisa monitoring tegangan DC itu PESM 017 kalau nggak salah, bukan PESM 004. PESM juga bisa mendeteksi arus, ya. Ya. Apakah sudah bikin akun semuanya? Kalau sudah, silakan create thing. Ya, membuat thing baru. Kalau di tutorial sini saya belum membuat semuanya, jadi langsung step by step di browsernya di sini. Ya. Nah, kalau sudah, silakan kasih nama projectnya. Misalkan data logger. Kemudian bikin variabel yang ingin dibuat. Sambil contoh, pertama saya bikin tegangan, monitor tegangan dulu. Jadi nanti yang dimonitor dan di data loggernya, di developnya yaitu ambil data dari tegangan. Variabelnya silakan pakai float. Kalau di sini pakai ini ada satuannya, elektrik potensial, ya, elektrik potensial. Nah, kalau sudah, ini variabel permissionnya yaitu read only, karena hanya baca aja. Kemudian variabel update-nya periodik setiap 1 detik sekali. Silakan mau dibuat 10 detik sekali bisa, 1 jam sekali bisa, tinggal dikalikan aja. Kalau sudah, silakan add variable. Ya. Langkah selanjutnya yaitu add message, yang mana untuk loggernya. Kalau message di sini, lupa saya tadi.
Bentar ya, saya lihat dahulu. Kalau di sini tadi message-nya, berarti ada 2 variabel. Pakai string, ya. Ininya string. Ya. Silakan buat variabel message-nya string. Nah, string message. Nah, di sini variabel permission-nya yaitu read and write. Kemudian ini on change. Kemudian add variable. Ya. Ini untuk event log-nya nanti. Kalau sudah membuat variabel, langkah selanjutnya yaitu pilih device yang akan digunakan. Ya, misalkan belum ada setup new device. Kalau ESP32 berarti setup yang party device-nya, 3 party device ini, cari yang sesuai dengan pakai ESP86 atau pakai ESP32. Nah, kalau misalkan pakai ESP32, pilih sesuai dengan tipenya. Mau dev, biasanya apa? Dev modul ya? Atau node 32S, atau biasanya apa? Dev kit ya? Dev modul standarnya yang berada di pasaran ini. Kemudian klik continue. Nama device-nya apa? Silakan ketik sesuai dengan nama yang diinginkan. Kita ambil contoh di sini saya menggunakan nama Simor. Kemudian klik next. Di sini akan muncul device ID, secret key. Nah, secret key ini silakan di copy, ya di copy, masuk ke Notepad, ya, masuk ke Notepad, buat menyimpan key ini. Karena kalau kita sudah close, kita nggak bisa buka lagi, ya. Kalau device ID ini bisa di copy juga ini, device ID. Device ID. Ya. Nah, kalau sudah, klik continue. Setelah itu, pilih device yang digunakan. Sebentar, agak lemot. Kalau ada pertanyaan silakan sambil nunggu. Ya, kalau sini kan sudah ya tadi ya. Ini sudah berubah sesuai dengan device yang kita pilih tadi. Dev modul sini statusnya offline. Ya. Setelah itu pilih WiFi. Karena menggunakan ESP32 ataupun ESP86, silakan ketik nama WiFi yang akan dihubungkan. Misalkan di sini saya menghubungkan Simor_Teknologi. Enggak pakai password. Ya. Secret key yang tadi, nah, maka secret tadi silakan di copy. Kemudian save. Ya. Kalau sudah, masuk ke sketch. Nah, sebenarnya kalau ngedit di sini itu kita pakai yang open full editor.
Dan sebenarnya harus pakai install aplikasi namanya Arduino Agent ya. Nah, cuma saya kadang library yang di sini itu tidak ada. Akhirnya saya untuk edit sketch-nya di sini pakai software Arduino IDE. Ya. Sekarang kita sudah bikin ini. Ya. Kemudian kita ingin menampilkan datanya di sini tadi. Kemudian kalau di sini kan sudah misalkan sudah detek di sini ya. ISP32 di sini. Kemudian kita pilih tinggal upload ini aja. Kalau kita nggak pakai Arduino IDE. Cuman ini kan belum lengkap codingnya. Belum ada Modbus masternya untuk ambil data dari PASM. Jadi karena library di sini itu tidak ada Modbus master. Akhirnya meskipun kita import pun kan harus berupa file zip. Berupa file zip, misalkan open ya. Kita upload. Nah. Jadi misalkan punya library yang tidak ada di sini, itu silakan upload ke sini. Nah, cuma nggak semua library yang ada itu sudah ada ya. Nah, sudah ada. Kalau sudah ada, berarti nggak klik aja. Misalkan di sini ambil contoh dari codingan saya ya. Bisa jadi nah, kapan tadi saya coba upload, mungkin karena koneksinya lemot, saya buat coding di sini. Jadi saya nggak pakai ngedit di Arduino IT Cloud. Ya. Kemudian saya kopikan lagi. Kalau scriptnya, script. Nggak ada. Limit. Dan shell begin, PASM begin. Di sini PASM di sini saya setting di ID-nya 2. Jadi kalau teman-teman beli standarnya ID-nya 1. Ya. Kalau ingin monitoring 3 PASM berarti bikin 3 ID yang berbeda, yang mana nanti di wiring paralel. Nah. Jadi ngambil data dari Modbus master, koneksinya pakai serial 2, data yang diambil tegangan, arus, daya ini terserah, cuma nanti yang kita ambil cuma tegangan aja. Ini anaknya makan nih, Pak. Ayo dong. Bikinnya semuanya. Serius, Bang? Ini banyak loh. Keborong semuanya. Kemudian Oke, tolong di-mute teman-teman. Coding yang buat ngambil data Modbus master ke PASM-nya. Saya taruh di sini, ya. Ini ada, kalau pengertian Modbus masternya, dia ngambil data dari input register
dan startnya 0 dan jumlah data yang dipooling adalah 10. Ya. Tegangan di sini harus dibagi 10 biar sama dengan yang dimonitor. Kemudian saya tampilkan di serial monitor. Nah, membuat event log-nya yaitu di sini. Jadi ketika tegangan kurang dari 220 akan muncul pesan di dashboard yang sudah dibuat di sini. Ya. Kemudian menambahkan string nilainya dan satuannya dan dikasih keterangan apa? Lapor PLN menggunakan PLN Mobile. Nah, di 15 di sini tambahnya buat event log-nya. Ya. Nah, kalau sudah di sini bisa di compile. Oh ya, tadi kan di sini voltage ya. Linknya voltage di sini yaitu ngelink ke sini. Ya. Voltage mengambil data dari tegangan di sini. Sebenarnya ini ditaruh di sini sama aja sebenarnya. Ya. Setelah itu bisa diverifikasi atau di-compile. Sambil nunggu compile, nanti apakah akan besar rekamannya? Oh ya, rekamannya Mas Rifki di-share di YouTube biasanya. Ya, silakan di-subscribe biar muncul notifikasinya. Silakan jika ada pertanyaan sambil nunggu compile. Kalau akun YouTube-nya Sumber Teknologi. Mas Fuad mau nanya, Mas. Mas Fuad mau nanya, Mas. Dari akun Sumber Teknologi ya. Nah. Compile di sini dengan di software Arduino Ecloud berbeda, lebih cepat di software Arduino IDE. Sambil contoh, saya compile di sini. Makanya saya tadi kalau nggak mau ribet di sini, bisa pakai software Arduino IDE, tinggal di download di sini nanti. Jadi codingnya sudah di download, kita edit. Jadi itu perbedaannya. Mas Rifki bertanya, izin bertanya, adakah sebuah perusahaan yang menggunakan BSIM untuk memantau tegangan dan pusat arus? Ada. Tergantung orangnya bikin. Ya. Ya. Di sini compile sudah sukses ya. Nah, sudah sukses. Silakan untuk di-upload. Nah, COM7. Oh, ininya ISP32. Ya, jadi selesaikan botnya dahulu, kemudian COM-nya. Kalau tadi COM-nya COM7 kan masih not MCU ya, ISP8266. Nah, sekarang dipilih ke ISP32. Ya. Nah, kalau sudah bisa di-upload. Silakan jika ada pertanyaan sambil nunggu upload. Kalau saya kecepatan bisa diinformasikan.
Saya pernah pakai ESP826 juga. PESM buat monitoring di panelnya panel trafo. Cuma ketahanannya kurang. Nggak tahu karena salah coding saya atau dari modulnya. Itu Mas Rifki tadi ya. Mas Fuad mau nanya, Ya, Mas. silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu proses upload. Mas Fuad mau nanya, Mas. Halo, halo. Ya, silakan, Mas. Agak lama proses uploadnya. Kalau saya lihat di sini, ya kompilnya kan cepat juga. Dan proses uploadnya juga cepat. Pertanyaan dari Mas Giram, sebetulnya lebih bagus Blink 2.0 atau Arduino Ethernet. Kalau masalah bagus dan mudah digunakan, saya pilih ke Blink-nya. Ya, kalau di Arduino Ethernet di aplikasinya itu kita tidak bisa mengedit tampilannya. Ya, berbeda. Misalkan di sini saya bukakan Arduino Ethernet. Ya, di sini tuh tidak ada fitur buat editnya. Ya, hanya data mana yang mau ditampilkan, nggak ada editnya. Berbeda dengan Blink 2. Ada fitur untuk edit tampilannya. Nah, di sini nggak ada. Cuma gini aja. Ini edit mana aja fiturnya. Berbeda dengan Blink. Blink kita bisa mengedit tata letaknya. Ya, contohnya di sini. Ya, kita bisa mengedit. Nah, ikut yang mana kita bisa menambahkan widgetnya apa, seperti itu. Nah, itu Mas Giram. Ya. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu proses upload. Jadi enaknya kalau kita di sini, nah ini proses upload ya. Proses upload, enaknya kalau kita bikin coding di sini, upload di sini, coding akan tersimpan di cloud-nya Arduino ini. Sukses. Nah, kita bisa lihat di sini Arduino Cloud ini apakah datanya sudah tampil atau belum? Sudah. No device. Tampil. Kayaknya script-nya belum tercopy. Tambahkan script-nya dahulu. Upload lagi. Ini kedua.
Save modul. Oke. Bukan berapa? ISP 32. Oh, harus dipilih dulu yang kedua. Oh, jadi setelah pilih botnya, pilih komnya. Upload. Silakan jika ada pertanyaan. Sambil nunggu saya upload lagi. Ini sudah benar, saya mau download ini secret key-nya. Tinggal proses upload. Apa Mas Ahmad Nur Wahid, apa di Arduino IoT tampilnya bisa dirubah misalnya dibuat bentuk baterai dan presentasinya. Jadi di sini kalau kita ngedit tampilannya di sini, kita bisa mengedit banyak box ya atau widget. Tampilannya bisa berubah banyak, mau tampilan slider, push button, dimmer, kemudian value, status, box, presentasi, LED, peta pun ada juga kalau mau bikin GPS, monitor GPS, kemudian grafik. Monitor Mas Ahmad. Oke, saya cek. Integrasinya gunanya apa? Integrasi yang mana Mas Ansori? Integrasi yang mana? Yang di dashboard. Oh ini. Ini berhubungan dengan Grid APK. Cuma saya belum pernah pakai. Belum pernah pakai, hanya Ting, dashboard, dan device. Oke, yang lainnya, jika ada pertanyaan sambil menunggu proses upload. Jadi misalkan kita bikin sebuah alat yang mana library-nya tidak ada, bisa upload library dari sini. Cuma ini tadi harus bentuk filenya zip. Ya, di zip dahulu baru di-upload. Kan kadang ada library custom yang mana tidak ada di Arduino.
Proses upload. Tampilan itu hanya bisa dijalankan via Arduino Cloud. Ya, bisa di copy ke web lainnya enggak? Di copy maksudnya gimana, Cari? Halo. Ya, selama ini kan ini itu kan hanya di websitenya Arduino ya. Kalau misalnya punya sendiri, ditampilin di website itu bisa nggak? Tapi kan di lain gitu ya. Mungkin apa kayak yang integrasi mungkin tadi yang tadi. Jadi integrasi ini ada APK itu ya, kalau nggak salah. Ya, kalau ini pengen tampilannya gitu, pengen ambil dong. Yang tampilannya yang diambil. Kayaknya bisa mungkin. Cuma saya belum pernah. Oke. Kalau masih offline ya. Sebentar. Ini kesalahan di mananya? Soalnya di sini tuh terbatas hanya satu device. Saya coba upload yang dari sini. Kalau di sini, itu file yang dari sini, ya, file yang dari ini, itu di download dahulu. Ya, emang agak ribet di Arduino Cloud ini. Sebentar. Apakah data logonya ditampilkan di spreadsheet atau Excel? Oke, nanti tunggu. Nah, yang sudah dibuat di sini, silakan di-download sketch. Ya, nah, file sketch-nya di sini yang sudah saya bikin. Jadi filenya ini, Seymour data logger yang tadi ya, saya download. Nah, berupa ini. Nah, terus kemudian saya edit di sini. Dan di sini Arduino script-nya di sini masih kosongan. Kemudian saya isi manual. Dan script di base ini di sini saya copy juga. Nah, saya coba upload. Di sini belum ada komunikasi ya antara PESM dengan ESP32. Nah, dia sudah ada komunikasi. Ya, monitor tegangannya. Ya, di sini menandakan dia sudah komunikasi. Di PESM sudah nyala, berarti sudah ada komunikasi. Saya coba simulasikan untuk regulator tegangannya di sini saya turunkan tegangannya. Nah, di sini tegangannya akan termonitor turun. Jadi 277. Nah, kita cek di tampilan dashboardnya Arduino IT Cloud. Di dashboard. Nah. Oh ya, untuk cara membuatnya ini tadi, kan di dashboard. Bentar. Ya. Di menu ini silakan di add, ya, di add, kemudian edit setting, pilih variabel yang sudah dibuat, ceng, ya, variabel yang sudah dibuat, variabel apa tadi, misalkan voltage, ya, gitu. Kemudian klik down.
Kemudian kalau di sini sama, add cox, kemudian di drag, silakan diedit juga. Berarti variabel yang digunakan. Kalau yang di sini, message yang tadi, variabel message yang sudah dibuat, ya, link variabel itu. Dari membuat tampilan ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, pertanyaan dari Mas Ahmad, apakah data logam bisa ditampilkan? Nah, di sini. Bentuk view dulu. Ya. Untuk tampilan view dulu. Baru klik mana nih? Pojok kanan. Dan full screen. Download di sini pojok. Dulu awal-awal itu ada fitur buat download di sebelah kanan sini. Dan itu nanti data yang di-download sudah berupa file CSV. Cuma kenapa nggak ada fiturnya sekarang ya? Udah lama nggak pakai soalnya. Dulu ada, Mas. Saya coba tampilan di handphone, apakah sudah masih ada fiturnya untuk download. Kalau di handphone, kayak sama. Dia fitur downloadnya dihilangkan. Nggak tahu karena apa. Dia mau menyamai di Blink. Memang di Blink itu kalau versi berbayar, dia baru bisa download. Dulu awal-awal, saya pernah bikin, itu masih bisa di-download. Di Arduino IT Cloud itu. Pernah saya masukkan di sini juga. Arduino IT Cloud. Nah, kalau salah masih ada. Ini saya membuat event logo dari SAT20. Itu pernah, pojok kanan atas di sini, itu bisa di-download. Nah, kayaknya dihilangi fiturnya. Nah, ini pojok kanan sini ada fitur ini. Kalau kita lihat di sini, ini diklik, itu bisa muncul download. Cuma sekarang dihilangkan fitur itu. Kayaknya harus berbayar. Monitor, Mas. Bisa lanjut ke Mas Ansori, berbiaya ya. Ini kali ini gratis. Kalau hanya fitur tadi hanya monitoring gratis. Tetapi kalau yang kayaknya yang fitur ada downloadnya itu berbayar. Kalau saya compile juga di blog saya. Compile. Nah. Jadi saya pernah compare antara Blink IoT dengan Arduino IT Cloud. Jadi kalau Arduino IT Cloud di sini, dia hanya terbatas di 2 thing atau 2 alat. Ya.
Kalau di sini, kalau versi berbayarnya, dia bisa unlimited dashboard-nya dan penyimpanan datanya juga, dan bisa 10 alat. Itu bedanya. Oke, terjawab Mas Ansori ya. Mas Akbar bertanya, apakah data yang dikeluarkan Presiden dapat disadap menggunakan konverter ES232 atau TTL untuk diolah menggunakan Modbus RTU pada PLC? Maksudnya PSM ke PLC begitu Mas Akbar? Mas Akbar bisa Jawab. Ya betul Mas. Betul Mas. bisa. Jadi kan datanya kan Modbus. Selama PLC-nya sebagai Modbus Master bisa Mas. Sekalian mau bertanya Mas, PZM itu kan semacam sensor yang mengeluarkan datanya langsung dengan data format Modbus. Nah, Betul. itu dengan sensor-sensor yang lain dengan data yang sama itu apakah cara mengkonfigurasinya dengan masternya itu sama ya Mas? Kalau saya pakai Arduino tadi pakai library Modbus Master. Ya, kalau nggak tahu di PLC itu gimana? Ya. Kalau di PLC itu kan sudah ada bawaannya Modbus Master untuk Ya. konfigurasi. Nah, kebetulan untuk cara-caranya sendiri saya masih awam, tetapi kalau menggunakan mikro itu apakah library ini dapat digunakan, Mas? Library ini Kalau bisa digunakan di mikro. bisa digunakan di Arduino bisa digunakan ESP8266 bisa. Jadi intinya Masnya misalkan nih saya mengoneksikan ke ISP32 di serial 2 ya 1617. Nah, tinggal disambungkan aja dengan serial 2. Kemudian di sini saya setting di ID-nya 2. Ya, misalkan ID-nya PSM saya kan 2. Nah, misalkan kalau Masnya pakai PLC, Masnya intinya harus bisa mempuling data Modbus-nya di function input register. Masnya sudah paham function input register? Paham, Pak. Paham. Kalau nggak ya. salah ada sekitar 4 register ya, Pak? Iya, betul. Nah, tinggal di pooling di sini sebanyak 10 address saja. Kemudian nanti register 0 itu adalah tegangan, 2 itu arus, 3 itu daya, dan lain sebagainya. Itu. Nanti Mas. Baik Mas, terima kasih penjelasannya cukup membantu sekali. Oke, sama-sama Mas Akbar. Mas no joining Xiaomi masih belum paham widget messenger, maksudnya gimana? Mas Marcella Xiaomi. Widget yang ini. Jadi widget ini saya gunakan untuk event loggernya. Jadi si modul ISP32 ini ngirim chat ke dashboard HMI-nya. Sambil contoh ya. Jadi di sini kan kita membuat logic ketika tegangan kurang dari 220, dia akan kirim pesan awas tegangan turun. Kita coba simulasikan 227, saya turunkan menjadi tegangan. Nah, turun ya. 210. Dia muncul pesan. Ya. 207, dia akan mengirim pesan secara terus-menerus. Bisa juga ngirim sekali aja, tinggal nambahi coding aja. Biar ngirim sekali, baru ketika nggak ada perubahan lagi, baru dia kembali seperti awal, dia baru ngirim lagi. Monitor Mas. Mas apa? Mas Naomi. Oke, sama-sama. Mas Imyanto. Bisa menambahkan fitur alert, misalkan drop voltage. Fitur alert tadi, fitur alert di mananya, Mas?
Mas Imyanto, fitur alert di mananya Masnya? Di itunya, notifikasi di handphone. Notifikasi di handphone kayaknya tidak ada. Cuman bikin di sini, bikin di envelope-nya di sini. Kayaknya belum ada, saya belum pernah muncul sih di sini notifikasi misalkan buat tekanan turun gitu. Oke, untuk Mas Ansori, cara menguji coding Arduino IDE sebelum diupload bahwa coding sudah benar. Ya, dikompil Mas Ansori. Ya, dikompil. Saya kenapa ya sekarang nggak bisa kirim? Nanti kita upload di Blogger ya untuk codingnya ya. Atau saya copy paste di sini. Oh, nggak bisa ternyata. Nggak bisa pesan banyak. Cuma nggak tahu kenapa nggak bisa dikirim pesan di kolom chat ya. Oke, nanti saya share di grup ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi event logger sudah, data logger cuma nggak tampil ya, kayaknya fiturnya dihilangkan. Fiturnya data loggernya dihilangkan. Dulu ada. Kalau saya lihat di sini tadi ada. Di sini, pojok kanan atas ini. Pernah saya download juga. Ya, pernah saya download juga. Cuma dia kenapa nggak dihilangkan sekarang? Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi library cukup pakai library Modbus-nya. Kalau gini tadi dikompil dan compile berarti dia sudah memastikan bahwa coding sudah benar gitu Mas Ansori ya. Nah, itu Mas Ansori. Oke. Oke, sudah. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop online yang mana di acara Galang Dana ya. Saya selaku admin dari komunitas Modbus, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata yang kurang benar selama workshop online ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fuad, terima kasih atas ilmunya, sangat berguna. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Mas Fuad. Ya, mohon bantuannya Pak Fuad untuk share ke YouTube. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Nah.